Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Praditya, MPM 2375856 dari Teknologi Rekayasa Berat, Kota Negeri Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab di menit 6 tentang 6.7.8 yaitu cross site scripting atau CSS. Ya, langsung kita buka. Di sini hanya ada dua objek ya. Perform effective cross site scripting exploit. Lalu perform store apa ini store cross site scripting exploit. Jadi di sini input laporannya ya. Nah, di sini kita hanya melakukan serangan reflective XSS pada Duo di level low, medium, dan high. Kalau melakukan serangan store yaitu XSS pada Duo di level low, medium, dan high. Ya, ini hanya tiga itu ya. Nah, di sini ada latar belakang. DWWMA atau Demountable Web Application adalah aplikasi web PHP MySQL yang dirancang rentan terhadap serangan umum. Ini digunakan untuk pengujian keterampilan pentest dan memahami keamanan aplikasi web. Nah, dia memiliki empat level keamanan ada low, tanpa filter, medium, juga sederhana, high, filter ketat, dan impossible, sepenuhnya aman. Lalu yang dibutuhkan itu hanya ada tiga ya, dan ya, langsung saja. Di sini sebenarnya cukup gampang ya, jadi kita hanya mencoba tiga level untuk membuat ini ya XSS refleksi dan juga cross. Nah, langsung saja kita buka di sini. Pertama kita akses dulu ini ya. Oke. Jadi di sini kita hanya fokus ke web saja. Kita tidak menggunakan tools apapun ya. Kita login dulu. Ini password. Oke, ini salah. Nah, jika sudah, kita ubah keamanannya menjadi low. Caranya kita ke security. Ini kan impossible. Klik low. Sudah berubah jadi low ya. Lalu di sini kita milih Pro XSS yang reflected yang ini. Nah, lalu di sini muncul ya. Kita ketikkan reflected test. Dan hello reflected test. Kita muncul ya. Nah, lalu kita klik CTRL untuk melihat HTML-nya ya. Di sini HTML-nya. Nah, HTML pastikan hello application muncul. Oke, nah cara ceknya itu tinggal kita kita paste. Muncul ya. Hello reflected test. Nah, di sini. Oke, muncul. Nah, selanjutnya itu kita masukkan payload berikut. Nah, itu perintahnya ya. Oke, coba. Nah, isinya itu adalah script alert you are hacker. Wow, coba. Dan berhasil. Karena kalau di low itu dia tanpa pengaman ya. Hmm. Lalu isinya akan muncul pop-up alert you are hacked. Nah, ini kita oke. Nah, kita disuruh salin. Ya, coba lagi. Dan hasil adalah sama. Ya, ya kita membuka web yang sudah terkontaminasi ini di tab semua. Ketika kita refresh, maka muncul hal yang sama. Caranya menghapusnya itu adalah kita setup reset database dan dia tidak akan muncul lagi. Kita cek ke tidak muncul. Nah, selanjutnya ini ada penjelasannya ya. Situs ini rentan terhadap affected XSS pada tingkat keamanan rendah. Alasannya adalah karena input yang diberikan pengguna dalam hal ini sebuah tag atau script ya, dimasukkan langsung ke dalam kode HTML halaman tanpa melalui proses penyaringan atau filter atau pembersihan ya. Akibatnya browser mengeksekusi script tersebut seolah-olah itu adalah bagian sah dari situs web yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan berwenang-wenang di browser korban. Ini bisa sangat berbahaya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke medium. Ya, medium ini naik tingkat ya dari tidak ada jadi ada, tapi hanya sedikit. Ya, oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Ini kita coba. Ini script yang sebelumnya ya. Kita coba. Apakah masih bisa? Dan tidak bisa. Dia hanya muncul hello alert you are hacked. Tidak bisa ya. Nah, tidak muncul pop up. Lalu kita view search. Kita cek di sini. Di sini kita disuruh untuk memperhatikan kode ini ya.
Nah, di sini. Nah, kita kalau masukkan ini ya, script alert. Nah, dia sudah ada filternya ya, jadi tidak bisa menggunakan script ya. Lalu kita coba di sini. Kita close saja. Oke, kan berhasil. Coba lagi berhasil ya. Nah, ini kita reset. Nah, coba di sini kita ini kan C-nya gede. Ini ada gede ya. Kita coba C-nya gede. Kalau nggak, kita coba-coba ya. Masih bisa dan tetap berhasil. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di sini itu yang di ini ditutup tuh adalah script ya, script saja. Ya, jadi kalau kita salah satu yang besar atau apapun itu masih bisa dilakukan. Nah, seperti di sini ya. Muncul pop-up alert yang ya. Pada tingkat keamanan medium, aplikasi mencoba menerapkan filter keamanan sederhana untuk mencegah XSS dan menghapus tagging script dari input pengguna. Nah, jadi dia menghapus script ya, tapi kalau misalnya tadi kita coba kan yang S-nya gede atau C-nya gede atau R gede itu masih bisa ya. Namun filternya sangat lemah karena bersifat case sensitive. Nah, artinya hanya mengenali dan dengan menghapus tag. Tagnya adalah script. Nah, kalau misalnya kita rubah S jadi gede atau salah satu yang jadi gede itu tidak akan dihapus. Nah, yang ditulis dengan huruf kecil. Kelemahan ini dapat dengan mudah di apa namanya eksploitasi dan mengubah kapital huruf pada tagging. Contoh seperti tadi ya, itu bisa seperti kayak gini, bisa kayak gini, ataupun bahkan gede semua. Nah, browser tidak peduli dengan besar kecil huruf saat membaca tagging HTML. Sehingga akan tetap mengeksekusi skrip tersebut. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan yang hanya mengandalkan blacklist untuk kata-kata kunci tertentu adalah proksi keamanan yang buruk dan mudah untuk dilewati. Nah, oke, kita lanjut ke step 4. Kita yang paling tinggi yaitu high ya. Sulit possible mungkin kita bisa ya karena sangat aman ya dari penjelasannya. Nah, kita coba masukkan script ini. Apakah bisa dan tidak bisa. Lalu di sini kita klik view. Nah, di sini nih. Ini udah banyak banget yang di ini ya. Tuh, segala macam dimasukkan ya di sini. Di sini menghapus semua variasi dari skrip tetapi tidak menyaring. Nah, ini tidak menyaring tanda. Nah, nah, sekarang kita bebas dengan tag lain menggunakan img search. Apakah bisa? Sudah pasti bisa ya. Dan hasil. Wow, amazing. Oke, berhasil ya. Nah, muncul apa? Penjelasannya. Pada level keamanan high, filter keamanan dirancang untuk menghapus variasi teks script. Namun filter ini tidak komprehensif ya. Serangan reflected XSS berhasil dilakukan dengan menggunakan tag HTML lain, yaitu image search X dan sebagainya. Jadi pilot ini mengeksekusi setelah di mana filter hanya berfokus pada teks script ya dan mengakibatkan tag lain yang juga dapat mengeksekusi JavaScript. Lalu ketika browser mencoba memuat gambar dengan sumber search X yang tidak valid, sebuah kesalahan akan terjadi. Kesalahan ini memicu even one error. On error ya. Yang kemudian menjalankan kode JavaScript alert you are hacked. Nah, yang disuntikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan yang hanya mengandalkan daftar hitam blacklist untuk tag tertentu tidak efektif dan mudah untuk dilewati. Oke, itu contoh ya menggunakan ini ya XXS reflector. Selanjutnya kita akan XXS storage. Tapi sini kita rubah dulu menjadi low. Oke, tapi masuk sini caranya hampir sama ya. Nah, kita masuk ke sini menggunakan name. Nah, sebenarnya kalau untuk deskripsi itu bebas ya. Kita coba. Jadi ya berhasil ya. Nama-nama aja name, lalu message yang muncul.
Coba kita klik Ctrl U. Eh, di sini aja. Itu kita salah lagi. Ini udah nggak ada ya, nih di sini ya. Store test. Nah di sini muncul. Nah ada dua. Nah, lanjut. Nah, lalu kita masukkan pilotnya. Yang satu ini script ya. Kita coba tes dan berhasil. Waduh, website kena hack. Gimana nih caranya untuk mitigasinya? Ya, kalau mitigasinya nanti kita cari. Ini kita riset dulu. Ya, kalau mitigasinya tadi ya, jangan blacklist dan lain sebagainya ya. Ini untuk risetnya. Lalu penjelasannya. Pada tingkat keamanan lo, aplikasi memiliki kerentanan terhadap XSS yang jelas. Kerentanan ini ditemukan ketika input dari pengguna, isinya, tidak disaring atau divalidasi dengan benar. Pilot ini kemudian disimpan langsung ke database aplikasi setiap kali halaman yang rentan dimuat. Pilot berbahaya tersebut diambil dari database dan dieksekusi oleh browser pengguna yang ditunjukkan dengan munculnya pop-up peringatan. Hal ini memungkinkan resiko keamanan yang signifikan karena serangan ini bersifat persisten, memengaruhi semua pengguna yang mengunjungi halaman tersebut. Nah, oh, sangat berbahaya. Jadi kita masukin script ini, itu langsung tersimpan di database. Kita, dan ketika kita membuka halaman yang sama, itu akan muncul hal yang sama, yaitu kena hack ya. Lalu kita tingkatkan ke medium. Lalu di medium ini kita ulangi ya inputnya. Di sini kita harus tes ya. Dan ya, dia tidak muncul apa-apa ya. Kita cek di sini ada pop up, kita lihat di sini. Dia ada ini HTML, lalu strip tag ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi dia sudah ada pencegahannya. Nah, kita bypass. Nah, kita bypass, jadi kita masukkan ini, kita masukkan itu username-nya ya. Ya, di sini. Nah, ini kita klik kanan, kita inspect. Di name. Di name-nya ini, itu batas panjangnya itu hanya 10. Contoh, ini kita ketik ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan ini kita tidak bisa menambah lagi. Caranya, maxing ini dia 10. Kita rubah jadi 100. Apakah bisa? Dan hasil. 100 maksimalnya. Lalu kita masukkan. Oke. Dan kita coba. Berhasil. Dan berhasil. Kita sudah berhasil melakukan cross-site scripting untuk XSS. Wah, ya kurang lebih seperti itu ya. Kita refresh lagi akan muncul hal yang sama, resign, oke, oke, oke. Nah, lalu kita di database. Selanjutnya, kita coba ke hide di XSS storage, penjelasan yang berhubungan dengan database. Ini ada penjelasannya. Pada tingkat keamanan medium, aplikasi telah menerapkan beberapa fungsi sanitasi. Nah, isinya tadi ya, untuk mengatasi serangan XSS. Fungsi ini secara efektif menetralkan tag atau script yang dimaksudkan ke dalam kolom message. Itulah mengapa pop-up tidak muncul. Nah, mereka di message, makanya kita masukkan scriptnya itu ke kolom name. Namun, celah keamanan tetap ada karena filter tidak diterapkan pada semua input dengan cara yang sama. Pilot berhasil dieksekusi dengan memasukkan ke dalam kolom name setelah atribut HTML yang dimanipulasi. Dengan mengubah panjang maksimal input, penyerang dapat
memasukkan teks script yang berbahaya. Hal ini membuktikan bahwa payload XSS yang tidak menyeluruh dan hanya mengandalkan filter pada input tertentu sangat rentan untuk dilewati. Serangan storage XSS tetap berhasil dan payload berbahaya tersimpan di database memory semua pengguna yang mengunjungi halaman tersebut. Lanjut kita ke mode hide. Hal yang sama, lalu kita coba. Ini kita cobanya, nah ini tes. Ini ada tes satu ya. Ya nggak masalah juga sih. Dan dia tidak berhasil. Oke, lalu kita coba gitu nih. Apakah berhasil? Tidak berhasil juga. Nah, lalu di sini bypass. Biasanya kita bypass dulu, kita inspect ya. Nah, panjangnya coba kita cek. Kita lebihkan. Ini salah 10. Coba. Dia tidak berhasil ya. Coba kita lihat dulu. Nah, dan ternyata dia melakukan hal yang sama pada sebelumnya. Tapi dia hanya di apa namanya sini ya tuh Indonesia ini ya. Tapi hanya di apa nih name input. Tetapi dia melupakan satu hal. Itu hanya untuk yang script. Hmm, tidak untuk yang lainnya. Oke, kita coba. Kita coba di sini tes. Salah ya? Oh, di name deh lupa. Aduh, harus dirubah dulu dong. Kita inspect di name-nya itu kita ganti. Terus ini kita lihat. Tes. Eh, kok gagal? Apa belum copy? Atau dua-duanya? Saya lihat. Sabar ya. Loh, loh. Kok tidak bisa dia? Ini udah hack ingat. Coba. Kok nggak ada? Kita cek yang terakhir. Ini medium. Di sini. Kita masukinnya di nama. Oh, dia ada. Apa kita kasih dulu? Oke. Kita inspect. Panjang kita rubah jadi 100. Kita cek. Ini ada kesalahan. Dan berhasil. Kita sudah berhasil untuk membuat hacknya. Jadi, ya, penjelasannya ada di sini. Penjelasannya di sini. Pada tingkat keamanan high, aplikasi telah meningkatkan mekanisme pertahanan untuk memecah serangan XSS dengan melakukan sanitasi input yang lebih ketat. Pada percobaan awal, payload dengan teks script tidak berhasil dieksekusi karena filter keamanan yang lebih canggih, deteksi, dan menetralkannya. Meskipun demikian, celah keamanan tetap ditemukan karena filter masih gagal mengatasi semua kemungkinan vektor serangan. Penyerang berhasil melakukan filter dengan menggunakan tag HTML lain yaitu SVG ya dengan atribut onload ya tag SVG ataupun scalable vector grafik ini dirancang untuk menampilkan gambar berbasis vektor tetapi ia juga dapat mendukung eksekusi JavaScript
melalui atribut seperti onload. Nah, jadi ketika halaman dimuat, tag SVG dieksekusi memicu event load yang kemudian menjalankan kode JavaScript berbahaya, alert URL. Nah, ini menunjukkan bahwa pertahanan keamanan yang efektif harus melampaui sekedar menetralkan tag script filter, harus mengadopsi pendekatan whitelist yang hanya mengizinkan tag dan atribut yang aman, alih-alih mencoba memblokir semua kemungkinan pilot yang membahayakan atau daftar hitam atau blacklist ya. Jadi ternyata lebih menguntungkan atau lebih unggul menggunakan whitelist daripada blacklist. Di sini ada step tambahan. Di sini kita coba pindah ke low ya. Jadi kalau di sini ini untuk coba-coba aja sebenarnya. Coba ke low. Jadi di sini ya. Di sini kita akan memasukkan sebuah link ya. Jadi dia eh akan muncul cyber security ya. Nah, di sini bisa kita buka ya. Nah, itulah yang sering digunakan untuk orang-orang yang ah, seperti itulah. Nah, wah, berhasil ya penjelasannya. Tag in frame memungkinkan penyerang menyisipkan halaman web eksternal ke dalam situs. Dan ini dapat digunakan untuk menyebabkan situs phishing atau malware. Ini menunjukkan bahwa input pengguna tidak difilter sehingga tag HTML berbahaya dapat disisipkan dan ditampilkan kembali. Jadi pada tingkat keamanan lo, aplikasi sangat rentan terhadap serangan storage XS karena tidak adanya validasi atau sanitasi yang memadai terhadap input pengguna. Penyerang berhasil menyisipkan tag HTML berbahaya. Dalam hal ini, in-frame langsung ke database. Ketika halaman dimuat, tag ini dieksekusi oleh browser yang kemudian menampilkan konten dari situs eksternal. Dalam hal ini adalah hack for cracker ya, hacker ya, .org di dalam halaman web yang sah. Eksploitasi ini sangat berbahaya karena penyerang dapat menayangkan konten berbahaya seperti situs phishing ataupun formulir login palsu di halaman yang sah. Hal ini dapat mengeksploitasi kepercayaan pengguna terhadap situs tersebut, membuat mereka tanpa sadar memasukkan kredensial, maksudnya itu kredensial itu user dan password, atau informasi sensitif lainnya di dalam halaman yang dikontrol oleh penyerang. Ini adalah bukti nyata bahwa mengizinkan tag HTML apapun untuk disimpan dan dirender kembali oleh tanpa filter yang tepat membuka pintu lebar-lebar bagi berbagai jenis serangan cyber. Nah, sini kita coba lagi. Ini kalau misalnya kita melakukan cookie, ini kita reset dulu ya. Kalau nggak reset nggak masalah sebenarnya. Cookie, lalu kita masukkan script. Dia akan muncul di sini ya. Bla 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 bla. Phishing dan lain low. Oke, nah di sini. Penjelasannya, dokumen cookie mengambil cookie dari browser lalu menampilkan dengan alert. Jadi nyata, penyerang bisa mengirimkan cookie ke server mereka sendiri dan mengambil alih sesi pengguna. Ini menunjukkan bahaya besar akses bila input tidak disanitasi dengan benar. Adanya tingkat keamanan low aplikasi sangat rentan terhadap serangan karena ada input pengguna tidak disaring atau divalidasi sama sekali. Dalam skenario ini, penyerang menyuntikkan payload JavaScript ke dalam kolom input. Payload ini kemudian disimpan ke database dan dieksekusi oleh browser setiap kali halaman dimuat. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mengakses cookie semua pengguna yang seringkali berisi informasi sensitif yang digunakan untuk mengidentifikasi sesi login pengguna. Ketika pada dieksekusi, fungsi dokumen cookie mengambil cookie sesi yang tersimpan di browser dan alert menampilkan dalam sebuah pop-up. Demikian nyata, alih-alih menampilkan cookie, penyerang akan mengirimkan cookie ke mengirimkan data cookie tersebut ke server mereka sendiri. Dengan mendapatkan cookie sesi ini, penyerang dapat membajak sisi pengguna yang sah, session hijacking ya, dan mendapatkan akses tidak sah ke akun mereka. Ini menyoroti betapa bahayanya kerentanan XSS dan mengapa sanitasi input ketat sangat penting dalam bentuk data yang pengguna. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi berbahaya juga ya. Coba di sini saya penasaran. Kalau misalnya di sini, ini kan HTTP ya. Coba kita ganti dia misalnya YouTube. Apakah bisa? Coba saya penasaran.
Aduh, salah typo lagi nih. Betul-betul. Bisa. Ini kita hapus. Ini ya. Kita coba ini. Apakah dia bisa menampilkan? Udah HTTPS ya. Belum di reset ya lupa. Astagfirullah. Aduh, ulang lagi tuh. Aduh. Aduh. Ini HTTPS. Hmm. Oh, nggak bisa ya. Kalau HTTPS ya. Coba. Aduh. Sedikit saran. Kemudian Instagram. Coba dia HTTP. Sekarang kita coba. Oh, tetap nggak masuk. Oh, HTTP. Coba, maaf. Kita harus HTTPS ya. Website HTTP. Mana dia? Nggak ada ya? Oh, ini. Kita coba. Ini kita copy, setting. Wah, kita coba. Kita, tapi, oh, bukan mana tadi? Hmm, nggak bisa dia ternyata. Ya, kurang lebih seperti itu. Pengerjaan lab dari modul 6, yaitu 6.7.8 tentang cross-site scripting atau XSS. Oke, mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.